Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menurunnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembut yang gemuk itu. Sembelilah dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Lalu mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah,
Ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, bersukacitalah. Inilah ajakan bagi kita semua untuk bersukacita karena beberapa alasan. Yang pertama, Paskah semakin dekat. Karena itu patutlah kita bersukacita. Masa tobat yang kita persiapkan akan segera berakhir. Tentu berpuncak pada kegembiraan, sukacita Paskah. Kemudian kegembiraan ayah adalah sumber sukacita sang anak yang kembali.
dan sukacita anak menjadi harapan besar bagi setiap orang yang menyadari betapa besar kasih Allah akan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa orang yang bersalah pasti akan mendapat hukuman, dan orang yang baik pasti akan mendapat pahala. Tentu saja pemikiran ini tidak salah, karena setiap perbuatan pasti ada ganjarannya. Tetapi hari ini, dalam minggu letare atau minggu gembira atau minggu sukacita ini, kita akan memaknai dua peristiwa itu dari segi lain. Kita ingat ketika Yesus berbicara, Yesus mengatakan apa? Allah menurunkan hujan bukan hanya untuk orang-orang benar saja, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak benar atau orang-orang jahat. Demikian juga Allah menerbitkan matahari bukan hanya untuk orang-orang benar saja, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak benar. Ini adalah bukti kasih Allah yang tanpa batas dan tanpa membeda-bedakan siapa kita. Tetapi dengan satu harapan bahwa kita yang tidak benar di jalan Allah boleh kembali kepada jalan yang benar menuju kepada Allah. Dan orang yang memiliki harapan tidak pernah akan dikecewakan. Ini adalah penghiburan besar bagi orang yang berharap. Bahwa orang yang berharap tidak akan dikecewakan, merupakan penghiburan besar bagi setiap orang yang mempunyai harapan. Karena itu, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, jangan berhenti untuk berharap. Tetapi berharap sambil menyadari betapa besar kasih Allah bagi dunia dan bagi manusia. Tentu saja tidak mudah. Tetapi kalau kita mau menyadari seluruh perjalanan hidup kita selalu dipenuhi dengan kasih. Karena kita tahu tanpa kasih tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di dunia ini. Hanya kasihlah yang membuat manusia dapat bertahan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih,
bersukacitalah, karena masa tobat akan segera berakhir dan kegembiraan Paskah akan segera kita nikmati. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh telah siap untuk menikmati kegembiraan itu, sukacita itu? Apakah kita mau menyadari untuk kembali kepada Dia yang adalah sumber kegembiraan, sumber sukacita itu? Allah lebih bergembira karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apakah kita siap kembali seperti si anak hilang yang hari ini diperdengarkan kepada kita semua? Apakah kita siap untuk merasakan kasih sang ayah yang dengan sukacita berlari menyambut kita yang kembali? Dan apakah kita juga mau saling mengampuni, saling memaafkan, seperti yang terjadi antara ayah dan anak yang kita dengar dalam bacaan suci hari ini? Saling memaafkan, saling mengampuni, mengandaikan adanya kasih. Kasih menutup segalanya. Dan Paskah adalah kegembiraan kita semua. Paskah adalah sukacita kita semua. Karena melalui peristiwa Paskah, Allah telah menyelamatkan kita. Allah telah membebaskan kita. Allah telah merebut kita dari kuasa maut dan kuasa dosa. Dan supaya itu bisa terjadi, kita harus kembali. Kembalilah anak-anakku. Kembalilah. Dialah Bapa yang penuh kasih. Dialah Bapa yang Maha Pengampun. Dia tetap menanti kita. Karena itu, bersukacitalah karena kasih Bapa. Bergembiralah karena kita pasti akan diterima kembali. Kegembiraan ayah
adalah sukacita kita semua. Dan sukacita kita adalah kebahagiaan Sang Bapa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, kita menanggapi firman Tuhan dengan mengakui iman kepercayaan kita.